warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalawatun khair. Shalawatun nur. Alaikum jami'an. Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Jadi sebelum pelajaran kita mulai, saya akan mengabsen satu persatu. Laki-laki bilangnya apa? Karena yang perempuan. Jadi jika ada ilmiah Muhammad Maharjan, Muhammad Adil, dua dengan tambahan alif nun dan ya nun di akhir kata. Contoh tadi di mufrad ada kata baitun. Kalau kita menggunakan kaidah yang pertama pakai alif nun. Kaidah yang kedua menggunakan ya. Kalau kaidah pertama kata baitun diubah menjadi baitani. Kenapa jadi baitani? Karena di akhir katanya tambahan alif dan nun. Kalau kaidah kedua contoh baitun menjadi baitani. Artinya sama, dua buah rumah, cuman memang yang membedakan adalah penempatannya. Untuk alif nun ini penempatannya ke hal yang disifati. Yang kedua ya nun, contohnya penempatannya di objek. Kita lanjut. Contoh lain kaidah. Contoh lain kaidah misalnya atau contohnya kata masjidun. Kalau kaidah pertama pakai alif nun, kaidah yang kedua pakai ya nun. Kata masjidun kalau diubah ke alif nun, kaidah yang pertama menjadi masjidani. Kalau ke kaidah yang kedua masjidani. Artinya apa? Masjid. Yang kedua diingat jika ada tak marbutoh. Jika ada tak marbutoh, tahu tak marbutoh? Jika ada tak marbutoh bertemu dengan alif, maka taknya berubah ke tak taknis atau tak yang terbuka. Jamak dibagi menjadi tiga. Ada jamak apa saja? Jamak mudzakkar salim itu artinya kata benda yang menunjukkan bentuk banyak untuk laki-laki dengan tambahan ya nun atau waw nun di akhir kata. Kaidah yang pertama yaitu waw nun. Kaidah yang kedua ya nun. Di situ ada contoh muslimun. Ma makna muslimun? Muslim. Bentuknya laki-laki. Kalau diubah ke kaidah yang pertama muslimun, kalau di belakangnya ditambah dengan waw nun, itu bacanya gimana? Muslimuna. Kalau diubah ke kaidah yang kedua pakai ya nun, maka kata muslimun kalau diubah ke kaidah yang kedua menjadi muslimina. Kafirun. Apa kafirun? Makna kafirun orang kafir. Kalau diubah ke kaidah yang pertama pakai waw nun, kata kafirun itu kalau diubah menjadi apa? Kafiruna. Kalau diubah ke kaidah yang kedua kafirina. Artinya
dibaca aliftun atau aliftin. Contohnya muslimatun. Contohnya muslimatun. Kalau diubah ke alif ta yang aliftin itu bacanya apa? Kaidah yang pertama muslimah, muslimatin. Kalau di kaidah yang kedua muslimatun. Kenapa tak marbutohnya dihilangkan? Karena kalau di jamak salim, memang kalau khusus jamak muannas salim, tak marbutohnya itu dihilangkan dan diganti dengan alif ta. Contoh lagi sholihatun. Sholihatun. Kalau diubah ke kaidah yang pertama menjadi sholihatin. Kalau diubah ke kaidah yang kedua sholihatun. Dari sini paham? Contohnya al-muslimatu yusolli nas-shalah. Al-muslimatu yusolli nas-shalah. Artinya apa? Yang kedua ada qara'aitu al-muslimati fil al-masjid. Fil masjid artinya apa? Aku melihat perempuan di masjid. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita ke jamak taksir. Buatan pada jamak taksir adalah jamak yang tidak beraturan bentuknya, berpola acak. Model jamak ini hadir ketika suatu kalimat itu tidak masuk ke dalam ketentuan jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Secara garis besar, jamak ini ada dua, yakni dengan menambah huruf atau mengurangi huruf dari bentuk mufradnya. Sebenarnya untuk jamak taksir itu memiliki polanya itu ada 12. Sebenarnya untuk kita melanjutkan materi jamak taksir itu akan banyak sekali yang akan dijelaskan. Tapi kali ini saya akan jelaskan sedikit dan saya akan menyampaikan pola gambaran mengenai jamak taksir. Ada 12 pola, sudah dibuka semuanya. Terakhir sendiri gambar. Terakhir halaman terakhir sendiri scroll. Sudah. Dilihat di situ ada 12 pola. 12 polanya. Bagaimana Pak tahu pola ini? Pola ini itu sudah dari Arabnya sana. Kalau kalian pengen mengetahui jamak taksir itu ada apa saja, kalau pengen mengetahui itu bisa dilihat di kamus atau bahkan bisa bicara langsung sama orang Arabnya. Karena yang bikin itu adalah orang Arabnya. Jadi kita hanya bisa melihat pola-polanya saja. Di situ yang pertama ada pola apa? Af'alun. Dari kata isim mufradnya babun, kalau di jamak taksir, kalau mengikuti pola itu menjadi apa? Abwabun. Itu sudah paten. Tidak bisa diubah-ubah lagi. Yang kedua ada pola af'alu. Isim mufradnya asal katanya nafsun. Kalau diubah ke jamak taksir apa? Yang ketiga ada
Madabu. Kalau diubah ke jamak taksir. Madaibu. Madaibu. Terus yang terakhir ada mafa'ilu. Miftahun. Kalau diubah ke pola mafa'ilu menjadi mafatihu. Sudah paham? Baik, hari ini kita ada permainannya yaitu ubah dan tebak isim. Kalau saya mengucapkan misal baitun termasuk apa? Isim apa?